Madara Uchiha, nama ini udah jadi legenda. Bahkan buat lo yang bukan fans berat Naruto, lo pasti minimal pernah dengar nama ini atau pernah lihat satu momen dia ngelawan 100 ninja sendirian dan tetap menang. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah Madara adalah villain paling badass di dunia anime? Atau dia cuma salah satu dari sekian banyak musuh OP yang dibikin terlalu kuat? Yuk kita bahas sampai tuntas. Pertama, mari kita bahas dari sisi kekuatan. Madara bukan cuma kuat, dia literally monster. Waktu dia bangkit sebagai Edo Tensei, dia ngeratain pasukan aliansi shinobi sendirian. Nggak pakai bantuan, nggak pakai basa-basi. Dia punya internal Mangekyo Sharingan, dia punya Rinnegan, dan akhirnya jadi Jinchuriki Kyuubi. Gue ulang, Jinchuriki Kyuubi bro. Itu udah di luar batas manusia normal, bahkan untuk standar dunia Naruto yang udah gila. Madara literally ngelawan 5 Kage sekaligus dan menang, lalu ngelawan Gai yang lagi buka gerbang ke-8 dan masih tetap hidup, dan terakhir dia mewujudkan Mugen Tsukuyomi, sesuatu yang bahkan Obito gagal wujudkan sendiri. Kalau dari sisi kekuatan aja Madara udah susah dilawan, tapi bukan cuma soal OP, Madara juga punya karakterisasi yang solid. Dia bukan villain karena iseng atau karena sakit hati dikit. Dia punya tujuan, dia punya ideologi. Dia percaya dunia ninja nggak akan pernah damai. Perang, benci, balas dendam, itu semua udah kayak rantai kutukan yang nggak bisa diputus. Jadi dia pengen mengakhiri penderitaan itu lewat mimpi abadi, Mugen Tsukuyomi. Mungkin kedengarannya gila, tapi kalau lo pikir-pikir, itu adalah kedamaian instan yang nggak perlu pengorbanan darah lebih banyak. Dan lo tahu, Obito, Zetsu, bahkan Hashirama sendiri pernah ngelihat Madara sebagai orang yang visioner. Itulah yang bikin dia beda dari villain kayak Orochimaru yang pengen hidup abadi, atau Danzo yang cuma pengen kekuasaan. Madara itu lebih ke ideologis. Dia pengen dunia damai, cuma caranya ekstrim. Dari sisi tampilan juga, jangan bohong, desain Madara itu elegan tapi mematikan. Armor perang Uchiha, rambut gondrong, mata saringan. Dia nggak perlu teriak-teriak biar kelihatan gila. Dia cukup jalan pelan sambil ngomong, kalian seharusnya lari, tapi udah terlambat. Dan boom, serangan meteor dari langit. Sampai sekarang, momen meteor jatuh itu masih jadi salah satu scene paling ikonik di sejarah anime. Tapi tentu aja Madara nggak sempurna. Endingnya buat sebagian fans agak pahit. Setelah semua build up epic, dia dikibulin Zetsu dan Zetsu hitam. Banyak yang bilang, masa sekelas Madara bisa dibodohi kayak gitu. Tapi dari sisi cerita, itu justru nunjukin satu hal. Bahkan orang secerdas Madara pun bisa jatuh karena kepercayaannya sendiri. Dia terlalu yakin bahwa dia benar, dan justru itu kelemahannya. Disinilah kita ngelihat bahwa Madara bukan cuma OP, tapi juga tragis. Dia dibentuk oleh perang, dia disiksa oleh sistem, dan akhirnya dia ngerasa bahwa satu-satunya jalan damai adalah lewat mimpi palsu. Jadi, apakah Madara adalah villain paling badass? Kalau dari gabungan kekuatan, ideologi, karisma, dan pengaruh ke cerita, jawabannya iya. Dia nggak cuma badass secara fisik, tapi juga badass secara filosofi. Dia adalah ancaman, pemikir, dan legenda. Banyak fans Naruto yang bilang, kalau aja bukan karena Zetsu, Madara udah menang. Dia adalah simbol bahwa gak semua villain itu jahat. Kadang mereka cuma terlalu kecewa sama dunia yang rusak. Jadi menurut lo gimana? Apakah Madara adalah villain terbaik? Tulis pendapat lo di komentar ya. Sampai ketemu di video berikutnya.